Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80-105A. Marketing Department 525-7892. or click www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari alangkah susah, mungkin kita sudahlah lupa sedekah lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna, kadang hilaf kadang terlupa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, 105.8 Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Brian Silver bisa kembali menjumpai Anda Light Audience dalam acara berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 5 Juni 2008. Dan seperti biasa sudah tersambungkan dengan teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Siwo? Baik ya? Baik. Alhamdulillah. Ada berita baru nih. Apa tuh? Ramako telah tiada. Betul. Dan kita Lahirlah lahirlah Light FM. Dan ini satu perubahan yang luar biasa sekali Siwo. HP ku sampai hang. HP-nya sampai hang. Itu semua nanya. Oh begitu. Ada yang ngebel, ada yang SMS. Saya balesin SMS barengan sama yang masuk, hang lah. Jadi hang ya. Tapi mudah-mudahan itu satu kemajuan Siwo, karena memang kita mencoba untuk berproses betul. Menuju kesejahteraan diri. Baik, Siwo dan juga Light Audience dimanapun Anda berada bisa menggunakan telepon kami untuk sharing bersama Siwo Agus Hidayat di 6332706, atau juga mungkin SMS di SMS Light FM di 081-880-1058. Silakan, saya tunggu. Dan kita coba awali yang pertama Siwo ya di 6332706. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Iya. Oke. Baik, silakan. Assalamualaikum di 6332706. Halo. Iya, kita tunggu lagi. Sebentar Siwo, mungkin ini kaget karena pergantian. Assalamualaikum. Iya, kelihatannya belum ada yang masuk, silakan. Tapi di SMS masih kami buka di 0818801058. Dan kita sharing malam hari ini dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini hari Kamis tanggal 5 Juni 2008. So Anda juga bisa gunakan SMS dan juga bisa telepon kami di 6332706. Hanya itu yang dipakai ya, Pak ya? Oke, hanya itu saja di 6332706. Baik, kita coba terima lagi. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Oke, masih belum ada Siwo. Dan ini dari SMS yang masuk Siwo. Kita coba bacakan dulu Siwo ya. Ini dari Junior di Condet. Assalamualaikum Siwo. Dari Junior di Condet, betul. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah lakum dinukum waliyadin hanya ditujukan kepada agama selain Islam atau juga bisa kepada sesama muslim yang berbeda faham? Itu mungkin yang pertanyaan atau sharing yang pertama mengawali perjumpaan kita dalam berproses menuju kesejatian diri. Silakan Siwo. Saya mau coba pakai gaya baru ini juga. Ya, silakan. Atau Siwo mungkin mau ganti nama jadi Siwo Burgundy. Oh, jadi kutu kupret aja, kutu kupret. Halo? Iya Siwo. Monggo Siwo. Bento juga boleh. Bento boleh ya. Monggo Siwo. Gimana sapaannya? Light audience. Saya Yeah. catat nih biar saya nggak lupa. Iya, light audience. Wah, ini harus Luar belajar biasa nih sekali lidahnya nih perubahannya. Mudah-mudahan berkah Siwo. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh light audience yang berbahagia. Masih belum enak nih lidahnya. Beserta seluruh keluarga besar Light FM. Sambil belajar sih. Kita ketemu lagi dan semoga kita kian mampu berproses menuju kesejatian diri. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat jalan kepada Ramako FM dan selamat atas kehadiran Light FM. Kemarin Mas Bayu ngebel Light itu maknanya apa Mas? Saya bilang artinya apa Mas? Ya itu semacam lampu gitu sih. Oh maksudnya biar bisa menerangi gitu saya bilang. Kali itu jawabannya. Ya semoga dengan lahirnya bayi yang baru ini yang langsung sudah dewasa semoga mampu menjaring kepada berkah-berkah yang lebih banyak, lebih manfaat. Dan semoga ada terobosan-terobosan baru yang lebih baik, ada koreksi-koreksi dari kekurangan-kekurangan kemarin, kemudian kita melangkah kepada kreativitas ke depan yang lebih bermanfaat dan lebih berkah. Dan khususnya untuk acara kita ini ya semoga kita semakin mampu untuk menfokuskan diri terhadap tujuan hidup kita. Semoga kita semakin mampu untuk bisa kian waspada terhadap niat kita dalam seluruh aktivitas kita 24 jam sehari. Dan juga semoga dengan adanya warna baru ini ada langkah baru sehingga semakin kita mampu untuk kian berkonsentrasi terhadap tugas kita agar hidup kita bisa lebih efektif, lebih efisien, lebih strategis dalam rangka berproses menuju kesejatian diri. Light audience seluruhnya kita sudah menerima satu SMS
Tapi sebetulnya kita tetap masih jatah kita adalah on air, jadi tetap kita nanti akan dahulukan yang melalui telepon. Mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa ini ada perubahan tertentu, termasuk perubahan jam sharing kita. Kita masuk dari junior, Mas mungkin atau Mbak di Condet. Apakah lakum dinukum waliyadin itu hanya berlaku bagi umat Islam saja atau untuk semua manusia? Saya tidak berani sebagaimana biasa untuk langsung masuk ke ayat ini karena seyogianya jauh lebih baik manakala kita masuk melalui pintu yang tertib. Manakala kita belum memenuhi syarat-syarat yang cukup dan sangat ketat untuk menafsiri suatu ayat, kalau kita belum mampu memenuhi syarat itu, jauh lebih baik kita mengambil jembatan para ahli tafsir untuk mencoba menengok ayat ini. Nah, saya tidak ingin masuk langsung, tapi saya hanya bisa men-sharingkan apa yang saya pahami sebatas pembelajaran saya terhadap tafsir-tafsir dan sudut-sudut pandang yang lain terkait dengan ayat ini. Meskipun saya sangat menyadari, sangat yakin, sangat pasti bahwa pemahaman saya terhadap ayat ini masih sangat sedikit, itu pun juga tidak terjamin kebenarannya. Kalaupun itu benar, baru menurut yang saya pahami sementara ini. Nah, yang pertama begini, bahwa ini adalah salah satu butir ayat di antara lautan ayat-ayat yang lain, yang satu dengan yang lain antara ayat-ayat itu saling menyatu, tidak saling berpisah dan tidak saling kontradiktif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ayat ini merupakan bagian dari kalamullah, firman Allah, wahyu Allah, yang tentu karena Allah itu Tuhan semesta alam, maka wahyunya juga berlaku bagi semesta alam. Kalau kita membahas tentang kita sebagai salah satu makhluk yang berjenis manusia, dan kita tahu bahwa wahyu yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Manusia siapa? Ya semua manusia, karena itu kalam Allah dan itu berlaku bagi semua. Yang kita bahas di sini terkait dengan manusia. Jadi apakah ayat ini hanya berlaku untuk orang Islam? Sepanjang yang saya tahu tidak. Meskipun nanti banyak hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah fikih itu yang ada yang berlaku khusus bagi keluarga Muslim, jadi orang-orang yang sudah masuk kepada agama Islam. Meskipun demikian juga ada aturan-aturan yang nanti terkait bagaimana interaksi antara umat Islam dengan umat yang bukan beragama Islam. Tetapi kalau ayat-ayat yang sifatnya universal seperti ini, sepanjang yang saya tahu dan saya tidak sedang mewakili ayat ini, saya hanya men-sharingkan apa yang pernah dan sempat saya pahami terkait dengan pembelajaran saya tentang tafsir ayat ini. Ini berlaku bagi semua manusia. Jadi lakum dinukum waliyadin itu mengandung suatu makna-makna yang luar biasa. Meskipun saya belum mengerti bagaimana kedalaman hakiki dari makna ayat ini, tapi paling tidak hal-hal yang sifatnya global yang sempat saya tangkap adalah bahwa kita harus mempunyai konsistensi terhadap agama yang sudah kita pilih, tetapi kita juga tetap harus menghargai agama yang diyakini oleh pihak lain. Saya contohkan sedikit bahwa misalnya begini, kalau di dalam aturan-aturan intern umat Islam itu misalnya ya, pernikahan misalnya, itu kan ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi menurut aturan hukumnya begini, yang disebut syarat pernikahan begini, kemudian ada rukun yang harus dilakukan dalam pernikahan begini.
Tetapi meskipun demikian, karena ini merupakan hukum intern umat Islam, bagi orang yang non-Muslim yang dia melakukan pernikahan dengan syarat-syarat yang diajarkan oleh agama tertentu tersebut, itu pernikahannya juga diakui sah oleh Islam. Itu antara lain salah satu contoh yang saya pahami dalam pembelajaran saya terhadap masalah Islam. Nah, jadi ada nanti aturan-aturan khusus yang memang itu terkait kepada orang Islam, karena memang syaratnya harus Muslim, misalnya puasa dan lain-lain itu, ibadah-ibadah mahdhah itu diwajibkan kepada orang yang sudah disebut sebagai mukallaf, orang yang sudah mendapatkan taklif, orang yang sudah menerima dan mengemban tugas-tugas tertentunya. Ada yang wajib yang harus dilakukan, ada yang haram yang harus ditinggalkan dan sebagainya. Dan itu terkenal bagi orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah akil, balik dan seterusnya. Tetapi kalau hal-hal yang terkait kepada yang universal, yang tidak membutuhkan syarat-syarat seseorang yang mukallaf, maka itu berlaku bagi Muslim maupun yang tidak. Jadi karena ini firman dari Tuhan seluruh manusia, Tuhan alam semesta, maka itu berlaku bagi semua manusia. Meskipun kita sudah diberi satu pengkotakan tertentu oleh informasi-informasi yang sering kita dapat, paling tidak yang sering saya dapat dari kecil, kita sering dikotak-kotakan bahwa kitab sucinya orang Islam itu Quran. Jadi Quran hanya berlaku untuk orang Islam saja, seakan-akan seperti itu. ya begitu yang saya terima dari kecil gitu. Meskipun setelah semakin berproses, loh, itu kan firman Tuhan. Tuhan itu kan Tuhannya alam semesta, jadi juga untuk semua kesemestaan manusia. Kurang lebih begitu, Mas atau Mbak Junior di Condet. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan memang baru sebatas itu yang mampu saya sharingkan. Mungkin sangat global ya, nanti lebih detail monggo dipersilahkan dibuka ayat itu dan kita belajar masuk melalui para ahli tafsir. Kalau kita masuk sendiri ya nanti bisa banyak bias-bias karena latar belakang kita, sehingga kita, atau saya deh, bukan kita ya, saya sudah sekian banyak saya terjebak pada saat saya masuk langsung ke ayat-ayat ya waktu itu, sebelum membahas tentang apa sih aturan main untuk masuk ke ayat, aturan main untuk masuk ke hadis, aturan main untuk masuk ke fikih dan sebagainya. Nah, dulu saya pemberani langsung masuk ke ayat itu, dan kemudian saya mengalami keterjebakan yang tanpa saya sadari, tanpa niat buruk sama sekali, tapi yang terjadi ya saya kan sangat dikondisikan oleh latar belakang dan wawasan saya. Kayaknya begitu, sehingga sekarang saya tidak lagi pemberani seperti dulu. Saya menjadi penakut kalau terkait dengan bagaimana mau masuk langsung ke ayat atau ke hadis. Saya lebih merasa tertib karena saya bukan ahli tafsir, maka saya memanfaatkan para ahli tafsir sebagai jembatan saya untuk masuk ke ayat-ayat. Kurang lebih seperti itu. Saya kembali kepada Mas Sen. Maaf, Mas Bren. Bren. Oke. Baik, terima kasih Wo, dan yang sudah bertanya tadi Bung atau Mbak Junior ya dari Condet. Dan silakan light audience, masih saya tunggu SMS Anda di 0818801058 atau juga bisa menggunakan telepon kami yang kelihatannya malam hari ini ada sedikit kendala sih Wo, di 6332706. Silakan Anda coba lagi. Kita coba usahakan atau upayakan tim kami di sini untuk bisa meng-on-airkan light audience yang ingin sharing bersama si Agus Hidayat. Baik, silakan 6332706 sudah saya buka kembali. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum.
Oke. Ini jangan-jangan nggak ada yang dengar. Enggak ada sih, Wo. Kalau nadanya Mas ada sih, Wo. Cuman kita belum bisa terima langsung di on air kan. Artinya nada ininya sudah ada, sinyal-sinyal untuk telepon sudah ada, hanya saja belum bisa masuk, belum bisa Tapi saya. tadi udah diumumkan. Sudah diumumkan dan juga di SMS. Kalau di SMS banyak sekali sih, Wo. Oh, ini SMS masih masuk terus nih, nanya terus nih. Oke, silakan sekali lagi light audience di 6332706. Anda bisa pergunakan dalam berproses menuju kesejatian diri malam hari ini. Sambil kita menantikan, mungkin juga saya akan coba minta bantuan teknisi untuk memperbaiki Siwo. Kita coba jawab SMS dulu yang masuk Siwo ya. Sambil diumumkan ada perubahan itu kali Mas. Iya. Juga untuk light audience semua yang malam hari ini mendengarkan 105.8 Light FM The Best Slow Hit Station, untuk acara berproses menuju kesejahteraan diri kami undur waktunya. Biasanya jam 20 ya Siwo ya. Sekarang jam 21 sampai jam 22 lebih 30. Nanti saya akan bikin memonya Siwo. Tenang saja Siwo. Mas, yang kebetulan malam ini mendengarkan, tolong teman-teman yang lain bisa dibantulah dengan SMS apa dengan apa gitu. Iya, baik. Suara Siwo sudah mewakili Siwo. Sudah terdengar. Ya, ini banyak, ini masuk terus nih. Iya, oke, baik. Silakan di SMS sambil saya menantikan telepon dan juga kami coba upayakan untuk bisa on air. Silakan di SMS di 0818801058. Ini ada SMS dari Bandung Siwo. Oke, kita coba bacakan dulu. Assalamualaikum dari Adit di Bandung. Apa yang dimaksud dengan al-hijamah? Hah? Al-asal, al-hijamah, dan al-qiyah. Bisa diulangi pelan-pelan? Apa yang dimaksud dengan al-asal? Al-asal. Kemudian al-hijamah dan al-qiyah. Hijamah, terus? Al-qiyah. Wah. Dan satu lagi, karomah itu contohnya seperti apa dan termasuk ilmu apa? Baik, terima kasih Bung Adit di Bandung untuk sharingnya. Tadi karomah gimana? Gimana sih, Bu? Tentang karomah tadi gimana? Karomah itu contohnya seperti apa dan termasuk ilmu apa? Karomah. Iya, itu bagian saya sekarang. Iya, silakan. Oke, Mas Adi di Bandung, terima kasih. SMS lagi, belum ada yang telepon. Ini SMS masuk karena alamatnya masih alamat kemarin kali ya. Mungkin yang SMS ini juga nggak mendengarkan nih kali-kali. Tadi sudah standby sejak jam 8, mungkin dikira nggak ada. Udah deh dimatiin dia. Kali loh. Tadi beliau mengangkat tentang apakah al-asl dan al-ijamah, kemudian al-siyah. Saya mohon maaf, ketiga-tiganya saya tidak mampu menangkap apa yang dimaksud gitu ya. Mungkin bisa SMS lagi, agak dilengkapi mungkin pertanyaannya agar saya bisa nyambung. Saya nggak bisa nyambung, apa maksudnya ini? Apakah sekedar makna bahasa Arab atau kalau makna istilah saya masih asing justru dengan istilah-istilah ini. Terus kemudian kedua, contoh karomah itu seperti apa? Wah, karomah seperti apa? Saya juga tidak mampu ini untuk menjawabnya. Karena sepanjang yang saya tahu, atau yang ini, karomah itu ilmu apa? Sepanjang yang saya tahu, karomah itu sebuah hadiah, gitu. Sebuah nilai tambah khusus, sangat spesial bagi orang-orang yang mencapai makom kesucian spiritual tertentu. Dan untuk bisa mendeteksi itu karomah atau bukan, kayaknya harus dengan mata spiritual juga. Ini ada yang ngebel, ini mesti nanya ini acaranya gimana gitu. Oke, tolong jam dirubah jam 9 gitu. Saya lanjut bahwa karomah adalah merupakan satu ilmu khudur yang tidak bisa dicari, tapi dia otomatis akan mendapatkan satu bentuk ilmu kehadiran yang dia pasti akan hadir bagi orang-orang yang mempunyai tingkat spiritual yang tinggi dalam batas-batas tertentunya. Manakala orang memenuhi syarat untuk itu, maka dia otomatis akan mendapatkan itu karomah itu. Jadi kalau bagiannya dia masuk bagian apa, ilmu apa, ya itu ilmu khudur karena dia hadir
sesuai dengan wadahnya. Jadi tidak bisa dicari ilmu karomah itu. Kemudian seperti apakah karomah itu? Wah, itu saya tidak mampu untuk menjawab, dan juga untuk membedakan apakah ciri-cirinya ini karomah atau bukan. Itu tidak mudah, karena itu masalah-masalah yang spiritual, dan melihatnya juga harus dengan mata spiritual gitu ya. Ada sih yang mendefinisikan bahwa antara lain indikasi karomah itu adalah kemampuan seseorang yang sangat sangat tidak lazim. Jadi dia melampaui hukum-hukum alam yang biasa. Jadi dia keluar dari hukum kebiasaan gitu kan. Jadi ada hukum-hukum khusus yang terkait dengan masalah karomah itu. Disebut juga sebagai misalnya tarikul adat. Dia itu keluar dari adat yang sudah ada. Dia keluar dari bentuk rasionalisme atau bentuk koneksitas logis misalnya. Nah, jadi misalnya orang mengatakan ini adi alami misalnya, atau supra alamiah. Padahal sebetulnya juga tetap masih dalam sunatullah juga, cuman tingkat-tingkatnya itu khusus, jadi jarang terjadi. Tetapi hal yang jarang terjadi itu tidak mesti disebut karomah. Salah satu contoh yang mudah ya misalnya David Copperfield itu mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu yang kalau diukur dengan keumuman itu tidak lazim. Tetapi apakah itu karomah atau bukan gitu kan? Nah, nanti ada alat ukur. Misalnya begini, karomah itu tidak pernah bisa didemonstrasikan. Sementara kita tahu bahwa David Copperfield itu kan dia selalu berdemo di mana-mana. Karena memang karomah itu berimpit dengan kesucian. Jadi kalau orang dia mendemokan karena ada unsur egoisme di situ, atau ada keinginan-keinginan yang sifatnya bukan ke arah penghambaan kepada Tuhan, dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karomah itu tidak bisa dipakai, ya. Beda dengan ilmu-ilmu yang seperti dipunyai oleh orang-orang yang mungkin disebut dia punya tenaga dalam lah, atau dia punya ilmu-ilmu yang misalnya dia bisa berjalan di atas air, atau dia bisa ginkang sampai setinggi 20 meter misalnya ya. Hal-hal seperti itu bisa dicari ilmunya. Tetapi kalau karomah itu sesuatu kemuliaan tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang memenuhi syarat tertentu pada makom kesucian spiritual tertentu. Dan karomah itu manakala mau dipakai untuk hal-hal yang lebih rendah dari makomnya, maka dia otomatis akan hilang. Jadi dia sebuah fasilitas yang hanya bisa dimanfaatkan dalam rangka memacu kesempurnaan diri, dalam rangka memacu kedekatannya kepada Allah, dalam rangka penghambaannya kepada Allah. Selain untuk itu tidak bisa digunakan. Dan itu tingkat di bawah yang disebut mukjizat. Kalau mukjizat tingkatnya lebih tinggi lagi, dan mukjizat terkait dengan bukti-bukti kenabian atau kerasulan seseorang. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan kepada para live audience. Dan melalui Mas Adit di Bandung, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan tidak puas. Dan kembali ke Mas Ndoro, Mas Brian. Mas Brian. Baik, terima kasih Siwo. Kita coba terima teleponnya Siwo ya. Saya ini sambil ngapalkan nama baru juga nih. Oh iya, Siwo Burgundy bagus tuh. Ya? Siwo Burgundy. Iya. Saya coba terima telepon Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa tolong dikecilkan volume radionya Bapak? Oh, baik. Ya. Iya, terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Mas Din di Bekasi, Mas Indra Samudra. Iya, dengan Brian Silver di sini Pak. Kita sudah berganti. Iya. Selamat datang kepada Light FM dan selamat jalan kepada Mas Ramako. Iya. Semoga dia mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan. Amin. Dan perubahan juga. Maksudnya. Iya. Assalamualaikum. Langsung saya.
Ya, silakan Mas Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada pertanyaan, Siwo. Apa yang dimaksud dengan apa sebenarnya membela agama itu, Siwo? Itu satu. Dan apakah setiap penganut agama ini berkewajiban atau diwajibkan membela agama yang dianutnya gitu, Siwo? Dan kalau memang itu wajib, pada saat mana kita masuk ke wilayah tersebut? Jelas, Siwo ya? Bisa diulangi sekali lagi, Mas Din? Ya. Apa yang dimaksud dengan membela agama gitu, Siwo? Dan apakah setiap penganut agama, khususnya Islam misalnya ya, ada kewajiban untuk membela agama yang dianutnya, Siwo? Gitu. Dan kalau memang itu wajib, pada saat mana kita masuk kepada kewajiban tersebut, Siwo? Jelas ya? Ya, baik. Terima kasih, Mas Din. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Din. Sebentar, halo Mas Din. Halo? Ya, sebentar. Gimana sih, Bu? Mas Din nggak ganti nama juga? Halo? Mas Din ganti nama juga nggak? Oh, ganti. Sekarang Pak Arpo namanya. Arpo. Inorpo maksudnya. Oke, baik, terima kasih Mas Din. Iya, sama-sama Bang Gendra. Waalaikumsalam. Iya, itu dari Mas Din tadi. Siwo cukup jelas ya pertanyaannya, Siwo ya? Ya, lumayan. Oke. Mudah-mudahan dia bisa menangkap sebagaimana maksud beliau ya. Iya, dan sebelum dijawab oleh Siwo, saya juga ingin announce ke light audience semua bahwa memang untuk berproses menuju kesejahteraan diri itu setiap harinya sekarang berubah jam tayangnya ya. Jadi biasanya jam 20 atau jam 8 malam kita akan bergeser jadi jam 21 sampai selesai jam 22.30 untuk light audience semua. Sebetulnya ini kan kembali seperti awal dulu ya. Iya, awalnya kita begini, awalnya seperti ini. Dengan nama yang berbeda sih, Wo ya. Keluarga Islami. Dulu. Dulu ya. Baik, silakan sih, Wo. Oke. Terima kasih Mas Brian. Aduh, tambah cakep aja deh. Mas Din, di mana tadi ya? Di Bekasi ya. Apa yang disebut membela agama? Kedua, apakah setiap kita ini atau setiap orang yang beragama itu wajib membela agamanya? Kemudian saat kapan kita masuk ke wilayah itu? Mudah-mudahan daya tangkap saya ini masih lumayan lah. Kalaupun ada yang belum tercover, mudah-mudahan sedikit banyak deh sudah ada yang menyentuh. Sebelumnya mohon dimaklumi sama Mas Din, saya kan udah tua gitu ya. Apa yang disebut membela agama? Wah, apa ini ya? Membela agama. Membela agama. Ini memori yang keluar itu begini, Mas Din, memori saya. Maaf ya, jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Ini hanya sekedar pemahaman saya kok. Dan saya memang tidak kapasitasnya untuk mewakili Islam itu yang sebenarnya seperti apa, atau mewakili pihak manapun ya, tidak. Saya sedang mewakili pemahaman saya sendiri. Jadi sangat logis kalau saya salah gitu, dan sangat logis juga kalau teman-teman ikut membantu saya untuk bisa lebih berproses menuju kebenaran yang lebih bermutu. Nah, saya ingin kaitkan saja kepada hal-hal yang sifatnya dasar ya, bahwa agama itu di sana selalu terkait dengan sumber kebenaran, kemudian figur-figur kebenaran dan nilai-nilai kebenaran. Kayaknya sih begitu kita menyebut agama, maka tiga hal itu tidak bisa disisihkan, yaitu sumber kebenaran Tuhan Allah Subhanahu wa taala, figur-figur kebenaran khususnya yang jelas didekretkan menjadi wakil dari Tuhan, dan tentu secara hierarkis ke bawah mungkin ada figur-figur lain yang memang pantas untuk dijadikan teladan dalam rangka kita menapaki kebenaran yang lebih tinggi. Dan tentu begitu kita bicara agama, maka di sana selalu ada nilai-nilai kebenaran yang ada batas-batas tertentunya. Manakala batas kebenaran itu dilanggar, maka kita disebut tidak konsisten dengan agama yang kita anut. Nah, kalau kemudian apa yang disebut membela agama,
Kalau dikaitkan kepada 3 hal tadi, yaitu kita membela Allah, padahal memang Allah butuh dibela ya, enggak kali ya. Yang justru dibela itu adalah bagaimana kita membela khususnya diri kita sendiri dalam rangka agar tidak salah paham tentang Allah. Itu kayaknya aplikasinya seperti itu. Kalau mau membela Allah, memang kita siapa dan Allah siapa. Ya, memang Allah butuh bantuan kita, butuh pembelaan kita, kayaknya enggak sih. Nah, meskipun kalimatnya bisa seperti itu, tapi kayaknya pemahamannya harus lebih cermat lagi. Kalau membela agama berarti membela Allah, boleh. Tetapi aplikasinya adalah khususnya kepada diri kita sendiri. Mari kita semakin berusaha agar tidak salah dalam memahami Allah. Kayaknya begitu, itu bentuk aplikasi praktisnya, itu seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita membela agama berarti membela figur-figur kebenaran, figur-figur wakil Tuhan misalnya, atau figur-figur lain yang bisa membawa kita kepada kebenaran yang lebih tinggi. Bagaimana cara kita membela figur itu? Dan kayaknya ya kita bolehlah dengan kalimat mari kita bela teladan kita, mari kita bela, tetapi makna praktisnya kayaknya kembali lagi kepada diri kita. Bagaimana kita ini duduk sebagai pengikut yang baik sehingga kita jadi iklan-iklan yang baik, tidak menimbulkan citra-citra yang buruk yang nanti sang figur itu bisa berlepotan kena getahnya. Jadi bentuk aplikasi praktisnya kayaknya kembali ke diri kita lagi. Bagaimana kita membela agama? Antara lain adalah membela figur-figur kebenaran. Prakteknya bagaimana? Mari kita jangan kita jadikan diri kita ini sebagai iklan-iklan buruk dari figur yang kita ikuti. Kita sering menyebut misalnya gitu ya, kita sering berselawat gitu, tetapi di sisi lain pada saat kita berselawat kita dengan melakukan kesalahan itu akan menurunkan citra dan nilai dari selawat itu. Sementara selawat itu terkait dengan figur-figur para pemilik selawat, yaitu para wakil-wakil Tuhan, figur-figur kebenaran. Saya lebih memahami cenderung kalau kita mau bela agama, ya mari perbaiki diri kita sendiri gitu ya. Nah kalau diartikan secara verbal, mari kita bela Allah. Allah nggak butuh bantuan pembelaan kita. Mari kita bela para wakil Allah. Enggak, kita ini yang butuh dibela oleh beliau-beliau. Beliau tidak butuh pembelaan kita. Jadi langkah praktisnya apa? Ya kembali bagaimana kita menata diri menjadi hamba yang baik. Jangan sampai kita menjadi iklan-iklan yang buruk di mata masyarakat kita, apalagi di mata spiritual yang mungkin kasat matanya nggak kelihatan, tapi di mata-mata para yang punya mata spiritual kan kita bisa dilihat. Wah ini sehingga apa yang kita kerjakan itu justru kemudian membuat orang lain salah paham terhadap Allah, membuat orang lain kemudian mempunyai image yang tidak pas tentang, ya misalnya kalau sekarang ini ya, ini sering saya ini ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu, kenapa ya bisa begini ya? Misalnya begini, kalau kemarin dulu kita membahas ada kalimat suci insya Allah misalnya, tapi digunakan dengan sangat tidak proporsional sehingga nilai dan citra dari insya Allah itu menjadi buruk. Begitu orang bilang insya Allah, maka langsung konotasinya itu justru negatif. Bu ya jangan insya Allah, kalau iya ya iya, kalau tidak tidak, jangan insya Allah gitu loh. Jadi insya Allah menjadi buruk sekarang ini konotasinya. Dan suatu saat mungkin gitu ya, tapi nada-nada ke situ itu kayaknya sudah ada. Kalimatnya sangat bagus, yaitu Allahu Akbar. Tapi itu bisa membentuk satu kesan-kesan yang kayaknya semakin datanya semakin banyak. Jadi seakan-akan bahwa Allahu Akbar itu simbol kekerasan. Karena kalau ada kekerasan, di sana ada teriakan Allahu Akbar. Demo yang pakai kekerasan, di sana juga ada Allahu Akbar.
waktu ketidakpuasan terhadap pilkada, pilkagub, kemudian di sana ada hal-hal yang anarkis, di sana ada teriakan Allahu Akbar. Kemudian berantem sesama teman, di sana ada Allahu Akbar. Nanti jangan-jangan Allahu Akbar itu bisa menjadi kesannya simbol kekerasan. Ya, data-data itu ada sih gitu, sehingga membuat image-image. Nah, ya gimana ya? Saya tidak tahu. Iya, saya dulu melakukan itu juga sih. Cuma kalau sekarang nggak berani deh untuk melantunkan kalimat-kalimat suci seperti itu, tapi tidak pada sesuatu event yang spesial. Itu agar kita berusaha untuk tidak membentuk satu image-image yang tidak proporsional terhadap kesucian kalimat itu. Ya misalnya begitu. Jadi kalau dikaitkan dengan itu, kita hati-hati dalam menggunakan simbol-simbol kalimat suci. Ini juga antara lain satu titik-titik tertentu yang mungkin bisa dikaitkan dengan membela agama. Tapi kalau kita jor-joran tanpa kita memandang ini proporsional atau tidak, kita menggunakan simbol-simbol itu justru bisa menjadi iklan yang buruk. Nah, apakah kemudian kalau kemudian citra kebenaran menjadi buruk, citra tokoh kebenaran, figur kebenaran menjadi buruk misalnya, kemudian membentuk salah paham kepada sang figur, apalagi membentuk salah paham terhadap Tuhan. Nah, maksud saya bahwa mari kita secara personal gitu membela agama itu dengan memperbaiki diri kita sendiri agar kita menjadi hamba yang baik dan kita menjadi pengikut yang baik dan kita tidak mencederai juga citra kebenaran itu. Kayaknya agar pemahamannya lebih simpel, lebih mudah, lebih praktis gitu ya, dan kita tidak overlap yang bukan urusan kita masuki. Nah, terus ini terkait kepada pertanyaan yang ketiga, saat mana kita masuk ke wilayah tersebut, seandainya saya wajib, gitu kan? Tapi sebelum itu kita masuk ke yang kedua dulu. Apakah setiap kita ini wajib membela agama? Tadi koridor dari agama tadi, mohon maaf, saya hanya mengambil yang global saja, yaitu agama itu kita kaitkan dengan sumber kebenaran, yaitu Allah. Kemudian para figur kebenaran, yaitu figur-figur yang terkait kepada kebenaran yang dari Allah itu, dan kemudian terkait dengan nilai-nilai kebenaran. Jadi saya cuma ingin membatasi itu. Jadi yang disebut membela agama itu keterkaitannya dengan membela citra ketuhanan, membela citra figur-figur kebenaran, dan membela nilai-nilai kebenaran. Tetapi untuk tiga hal itu, kalau kita masih didominasi oleh egoisme, harga diri, gengsi, itu kayaknya tiga-tiganya akan kalah dengan egoisme kita. Kita lebih membela diri ketimbang membela agar orang tidak salah paham terhadap Tuhan. Bahkan kadang-kadang kalimat-kalimat suci ketuhanan itu kita pakai untuk membela diri, untuk tameng kedirian dan lain-lain. Nah, kayaknya itu sesuatu hal yang lebih simpel dan lebih praktis untuk bisa kita terapkan secara personal. Kalau apakah setiap kita ini kemudian wajib membela agama, saya memahami bahwa itu sesuatu yang inherent, sesuatu yang otomatis ada. Seseorang yang dia mencintai sesuatu pasti itu otomatis di situ ada, dia membela sesuatu itu. Setiap seseorang itu dia terikat dengan sesuatu, otomatis di situ ada inherent. Jadi default otomatis ada di situ, dia akan membela sesuatu yang mengikat dirinya. Ya kalau dia terikat dengan bisnisnya, ya dia akan bela mati-matian itu bisnisnya. Kalau dia
terikat kuat dengan egoisme dirinya, akan dia akan dia bela betul-betul dirinya meskipun dia tahu dia salah, tapi dia ngeyel saja. Karena dia memang lebih banyak terikat kepada egoisme dirinya ketimbang kepada kebenaran. Sehingga kadang-kadang ini ada dua pertanyaan ini. Kita hati-hati, saya sempat stres pada saat tahapan di daerah itu, yaitu untuk memisahkan antara membela diri dan membela kebenaran. Saya itu sebetulnya sedang membela diri atau membela kebenaran, membela egoisme saya atau membela kebenaran. Itu semakin sulit dibedakan pada saat kita berdebat, kita berdiskusi, kebetulan di sana ada perbedaan pendapat, gitu ya. Itu yang saya alami seperti itu. Ternyata saya sekarang ini sedang membela diri saya, bukan membela kebenarannya. Cuma karena saya gengsi untuk dikalahkan dia, saya dan seterusnya. Dan itu mungkin terkait juga dengan fokus, tujuan, waspada, niat, dan konsentrasi tugas. Andai pun kita ambil globalnya bahwa membela agama itu wajib, tapi kayaknya kita harus melihat untuk melakukan action terhadap kewajiban itu, kan saya yakin itu ada aturannya. Misalnya syarat-syaratnya apa untuk kita ini bisa melakukan action yang disebut membela. Nah, kalau tadi itu dikaitkan kepada diri kita membela Allah, gimana caranya? Dengan memperbaiki sebagai hamba Allah yang baik. Kita membela figur-figur kebenaran dengan kita itu menata diri agar kita menjadi pengikut dari figur itu yang baik. Bagaimana kita membela kebenaran? Bagaimana kita menata diri agar kita lebih terikat kepada kebenaran ketimbang kepada egoisme, harga diri, gengsi, dan sebagainya. Kalau itu kan jelas itu. Jelas kan? Semua orang kayaknya terkena itu. Dan syarat seminimal apapun itu kayaknya kita mesti begitu deh. Tetapi untuk yang terkait dengan pihak lain di luar diri kita, bagaimana kita mengaplikasikan, mempraktekkan, kita membela agama terkait dengan orang lain, apakah sikap saya? Di situ sepanjang yang saya tahu ada aturan main, baik aturan main dalam dakwah, aturan main dalam diskusi, aturan main di dalam berdebat, aturan main di dalam apalagi ya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sebelum kita mengadakan action, kalau itu gerakannya terkait kepada orang di luar diri kita, itu kayaknya itu harus maaf ya, kalimat ini sebetulnya saya nggak suka, kalimat harus keluar dari saya. Atau saya ganti aja lah, semestinya lah kita sebelum melakukan action itu harus lebih dulu mencermati aturan main itu, syarat-syaratnya. Apakah saya ini orang yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah saya ini sudah memenuhi syarat untuk berdakwah? Apakah saya ini sudah memenuhi syarat untuk menasihati orang? Apakah saya sudah memenuhi syaratnya? Semakin kita mempunyai fokus yang lebih serius terhadap syarat-syarat itu, maka kayaknya kita akan lebih efektif dan lebih manfaat. Meskipun saya pernah mengalami sangat lama dan kayaknya sudah menjadi budaya dalam masyarakat kita bahwa kita ini begitu mudah untuk terjun memperbaiki orang lain, memperbaiki sesuatu yang di luar rumah kita, tetapi itu yang saya alami, ternyata lebih banyak lalai untuk menata diri dan menata keluarga. Jadi saya pernah yang saya sebut sebagai overlapping. Sesuatu yang saya perjuangkan di luar dan sebetulnya itu bukan kewajiban saya, malah alokasinya gila-gilaan, lebih dari 70% konsentrasi saya ke situ, sementara urusan dalam negeri dan diri saya sendiri alokasinya menjadi sangat sempit, hanya tersisa sekitar 20-30%. Ya, tapi akhirnya setelah
sekarang ini agak berubah kayaknya. Saya lebih selalu konsentrasi terhadap tugas yang bukan tugas saya. Toh tidak saya lakukan juga, saya tidak terkena sanksi apa-apa, saya tidak terkena beban apa-apa. Mari kita minit sesuatu yang sudah menjadi tugas kita itu sebaik-baiknya. Kalau masing-masing orang itu begitu, kayaknya akan lebih efektif daripada kita ikut ikut apalah, mungkin maksudnya sih mungkin baik ya, mau membantu tugas-tugas orang lain, padahal belum tentu kita memenuhi syarat untuk melakukan itu. Bisa jadi yang punya tugas pun dia kerepotan oleh keberadaan kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira apa hal yang wajib bagi kita? Mari kita tanya kepada ilmu kita sendiri-sendiri. Kalau ini wajib enggak? Kalau ada orang kecelakaan di depan kita merasa wajib menolong atau tidak? Ya, tentu berbeda kan. Kalau tidak ada orang, ya pasti dong. Kita kan kemudian keluarlah kepribadian kita kan akan tahu hal seperti itu wajib atau tidak. Kalau wajib, mari kita lakukan sebaik-baiknya. Tapi kalau di situ sudah ada dokter, sudah ada polisi, sudah ada ambulan, ya kita jangan ronjol-ronjol ikut-ikut bantu. Sudah ada yang lebih memenuhi syarat untuk melakukan itu, sehingga ilmu kita nanti akan mengatakan, saya sudah tidak wajib lagi sekarang. Kalau tadi sebelum ada orang saya wajib, tapi sekarang sudah ada orang yang lebih proporsional, lebih relevan, yang lebih memenuhi syarat, sehingga saya harus mundur. Kalau saya masih ikut-ikut juga, justru merepoti Pak Dokter, merepoti yang lebih berwenang untuk itu. Ya gitu. Itu akan, kalau kita selalu tanya kepada diri kita, ini wajib tidak bagi saya? Ini wajib tidak bagi saya? Kayaknya itu nanti kita akan mudah, lebih teratur. Apalagi kalau disertai dengan fokus tujuan. Tujuan saya itu adalah menyempurnakan diri saya sebagai hamba Tuhan. Tujuan saya adalah Tuhan. Maka kemudian saya bertanya kepada ilmu saya. Kalau saya ada kejadian begini, ada tetangga saya yang miskin, atau ada di samping sebelah sana yang sedang terjadi bencana, saya apa kewajiban saya sebagai seorang penghamba Tuhan? Kita akan lebih mudah mencari ini. Saya wajib atau tidak. Dan itu sangat ditentukan oleh ilmu kita, kepribadian kita, latar belakang kita, wawasan kita, dan situasi dan kondisi yang ada di situ. Sehingga bisa jadi seseorang itu wajib, bisa jadi bagi orang lain tidak. Itu kalau terkait kepada orang di luar diri kita. Kayaknya seperti itu. Jadi saat mana kita masuk ke wilayah itu sangat personal dan sangat kondisional. Nah, itu semua kayaknya sudah dibahas di dalam fikih dakwah dan dalam fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, monggo Mas Din pun saya kesahaken, kan sudah banyak buku-buku yang membahas tentang itu. Ada fikih itu sangat lengkap di dalam pelajaran-pelajaran agama Islam terkait dengan masalah hukum dan fikih ini. Monggo saja dirujuk kepada orang yang memang memenuhi syarat untuk dirujuk. Kita di sini sekedar sharing saja. Mas Din gitu ya. Terima kasih, dan saya kembali kepada Mas Brian Sen. Brian Siwo. Brian Sen. Oke, terima kasih Siwo, dan juga yang sudah bertanya tadi, Mas Din ya. Mudah-mudahan tidak puas Siwo ya. Baik, Light Audience, silakan Anda masih bisa menggunakan telepon kami di 633-2706 sebelum nanti kita memasuki sesi berikutnya atau sesi terakhir dari berproses menuju kesejatian diri. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa tolong dikecilkan volume suaranya, Pak? Assalamualaikum. Bisa dikecilkan volume suaranya, Pak? Iya, saya Bambang. Bapak? Saya Bambang. Iya, Pak Bambang, tolong dikecilkan suara radionya. Iya. Saya mau tanya nih, Siwo. Itu mengenai iblis itu benar-benar ada atau hanya itu sebuah perlambang? Dan sedangkan manusia kan sudah diciptakan dengan segala perlengkapannya, yaitu panca indera, terus nafsu amarah, lawamah, sukliyah, mutmainah. Sedangkan perbuatan di situ kita kan harus menjaga 3 perbuatan yang nafsu amarah, lawamah,
supaya kalau kita gunakan tidak semestinya ya kita akan terjumus lah. Bagaimana kalau itu menurut pandangan Siwo? Iya. Ya baik, terima kasih Mas Bambang. Salam. Siwo, sebentar Mas Bambang, Siwo bisa dimengerti ya Siwo ya? Ya. Halo Siwo. Tadi apa antara iblis dengan nafsu-nafsu tadi? Maksudnya iblis, orang kan sering mengkaitkan bahwa manusia selalu digodai oleh iblis. Sedangkan manusia diciptakan sudah lengkap dengan perabotnya itu perlengkapan. Panca indera, kaki 2, tangan 2, nafsunya 4. Amarah, lawamah, supiyah, mutmainah. Nah di situ kan nggak ada keterkaitan iblis Siwo. Di situ kita sendiri yang menentukan. Kalau kita gunakan itu 3 alat itu dengan semestinya ya kita akan selamat lah di dunia. Iya baik, terima kasih Mas Bambang. Iya baik, assalamualaikum. Itu dari Mas Bambang tadi. Dan sebelum dijawab Siwo, seperti biasa saya akan coba sampaikan ke light audience semua bahwa berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat akan hari ini hingga seterusnya akan dimulai dari jam 21 sampai dengan jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Dan light audience Anda bisa menggunakan telepon interaktif kami nanti di 6332706 atau SMS Light FM di 0818801058. Monggo silakan Siwo, kita punya waktu sekitar 5 menit ke depan. Kalau anunya ini gimana nih? Gimana? Live streaming. Live streaming belum kami aktifkan untuk saat ini Siwo, karena dalam pergantian untuk saat ini sementara. Silakan Siwo. Terima kasih Mas Bambang. Waktunya mepet untuk break. Kalau nanti tidak cukup, kalau nanti di cut sama Mas Sam, tidak apa-apa, tapi kita akan teruskan pada season berikutnya. Biar aja. Nanti biasanya Mas Sen kan suka nge-cut gitu kali. Monggo Siwo. Jadi pertanyaannya, iblis itu ada sebuah makhluk atau lambang? Kayaknya dua-duanya Mas. Sebagai makhluk dia ada, dia dari jenis jin gitu ya. Meskipun juga banyak iblis itu digunakan sebagai lambang-lambang atau simbol-simbol keburukan. Ya. Soal adanya sepanjang yang saya tahu ada Mas. Jadi dia ada sebuah entitas makhluk dari bangsa jin yang salah satunya yang dia lulus di stasiun tauhid pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi dia gagal dan jatuh tersungkur di level stasiun tauhid yang kelima. Kayaknya gitu kita pernah bahas sangat serius sebulan di bulan Ramadan tahun 2003. Saya masih ingat itu. Jadi apakah iblis ada? Ada. Itu sepanjang yang saya tahu ya Mas ya. Kemudian bukankah manusia itu sudah lengkap dengan adanya segala fasilitas? Kalau manusia mau